kembali dengan Mem Heni di sini dan saat ini kita akan belajar tematik di tema 2, subtema yang kedua, pembelajaran yang pertama sampai dengan ketiga, ya. Bagaimana kalian sudah siap untuk belajar? Dan jangan lupa sebelum kalian belajar, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Oke, selamat belajar. Ya, kita akan belajar di tema 2, subtema yang kedua, pembelajaran pertama sampai yang ketiga. Ya, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu penggunaan kata tanya untuk mengamati sebuah paragraf. Nah, di sini Mem kasih contoh, ada sebuah paragraf ya. Di sini, pada tanggal 10 November 1945, Mayor Jenderal Robert Menser menggantikan kedudukan Brigadir Jenderal Malabi yang telah meninggal karena terbunuh dalam pertempuran. Ultimatum yang telah dikeluarkan oleh Mayor Jenderal Robert Menser yang berupa penyerahan senjata bagi para pejuang dan para pemimpin rakyat Indonesia, seraya mengangkat tangan dan meletakkan persenjataannya di tempat dan batas waktu yang ditentukan, yaitu pada pukul 6 pagi. Nah, dari teks paragraf tersebut, itu kita bisa amati dan bisa kita buat pertanyaannya. Contohnya, kapan Mayor Jenderal Robert Menser menggantikan kedudukan Brigadir Jenderal Malabi? Nah, di sini kita menggunakan kata tanya kapan. Dan ingat, penulisan kalimat tanya akhiri dengan tanda tanya. Contoh yang kedua, siapa yang menggantikan kedudukan Brigadir Jenderal Malabi? Nah, di sini kita menggunakan kata tanya siapa. Ya. Jadi kata tanya itu juga bisa digunakan untuk mengamati sebuah paragraf. Jelas ya? Oke. Sekarang yang kedua, dalam membuat tulisan kita harus memperhatikan penggunaan kalimat. Kalimat yang digunakan harus efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Yang keempat, suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif itu apabila, yang pertama, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsir maksud sang penulis. Yang ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. Yang keempat, sistematis dan tidak bertele-tele. Nah, itu tadi adalah suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memenuhi keempat tersebut. Ya. Sekarang yang kelima, kalimat efektif itu memiliki prinsip yang harus dipenuhi, yaitu kesepadanan, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, dan kelogisan kalimat. Ya, prinsip yang harus dipenuhi dalam kalimat efektif. Nah, dari kalimat efektif kita beralih ke ilmu pengetahuan alam. Di sini kita akan berbicara tentang adaptasi. Adaptasi adalah segala bentuk karakteristik perilaku atau fisik dari hewan yang membantunya untuk bertahan di dalam lingkungannya. Nah, adaptasi itu dapat berupa adaptasi fisik atau perilaku. Apa itu adaptasi fisik? Adaptasi fisik adalah modifikasi bentuk yang terjadi pada beberapa anggota tubuh. Contoh adaptasi anggota tubuh. Yang pertama, kaki yang berselaput. Kaki yang berselaput gunanya apa? Untuk membantu berenang di air. Untuk membantu hewan itu menghemat energi sehingga hewan tersebut dapat berenang lebih jauh. Nah, contohnya apa? Ya, bebek itu ya. Ya, kalian bisa sebutkan pasti ya. Sekarang yang kedua, cakar yang tajam. Nah, hewan yang memiliki cakar yang tajam itu ada yang digunakan untuk menggali tanah, untuk mencari buah, mencari akar atau mencari rumput. Ada juga yang digunakan untuk menggali tanah, untuk tempat berlindung. Ada juga cakarnya itu digunakan untuk menikam mangsanya.
Dan ada juga yang menggunakan cakar yang tajam itu untuk melindungi diri dari musuhnya. Terus yang selanjutnya, gigi yang tajam. Nah, gigi yang tajam pada hewan itu digunakan untuk memakan daging. Ada juga yang digunakan untuk merobek dan mengunyah daging hewan yang dimangsa. Ada juga yang digunakan untuk mempertahankan diri. Yang berikutnya, paruh yang besar. Nah, paruh tahu kan paruh? Ya, mulutnya hewan yang ada paruhnya itu ya. Kalian bisa lihat nanti di gambar-gambar ya. Paruh yang besar itu digunakan untuk membantu makan. Contohnya apa? Contohnya paruh kakak tua. Nah, paruh kakak tua itu untuk membuka kulit kacang. Jadi untuk mendapatkan kacangnya itu dibuka tuh pakai paruh kakak tua itu ya, untuk mengambil isi dalam kacang tersebut. Jadi dia harus membuka kulitnya dulu. Terus paruh burung elang itu untuk merobek daging. Paruh burung enggang itu untuk merobek daging juga. Ya, merobek daging khususnya bangkai hewan yang hasil buruan hewan liar. Oke, yang berikutnya yaitu sayap. Sayap untuk terbang menangkap mangsa dan bisa juga untuk terbang menghindari musuh. Selanjutnya, contoh adaptasi pelindung tubuh. Yang pertama yaitu mamalia. Nah, mamalia itu memiliki rambut atau bulu yang membantunya mengisolasi tubuh yang bisa membuat tetap hangat di musim dingin. Yang kedua, landa. Landa itu memiliki duri untuk melindungi diri ya. Jadi dia menegakkan durinya ya untuk melindungi diri dari musuhnya. Yang ketiga yaitu burung. Burung memiliki bulu untuk menjaga burung tetap hangat di musim dingin. Yang keempat, amfibi. Nah, amfibi itu memiliki kulit yang lembab dan licin yang cocok dengan lingkungan air. Yang kelima, reptil. Reptil memiliki kulit yang kering dan kuat yang tertutupi oleh sisik. Yang keenam, serangga. Mempunyai sel tubuh yang peka terhadap cahaya dan pigmen yang memungkinkan beberapa serangga untuk mengubah warna tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang ketujuh, ular. Ular itu memiliki sisi untuk melindungi tubuhnya dari berbagai tempat yang ditemui. Ya, sekarang kita lanjut. Masih tentang adaptasi ya. Macam-macam tingkah laku hewan yang untuk mempertahankan diri. Itu ada beberapa. Yang pertama, itu yang disebut dengan kamuflase. Apa itu kamuflase? Kamuflase adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu hewan dengan berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuhnya. Nah, tujuan dari kamuflase yaitu untuk bersembunyi dari pemangsa, yaitu dengan cara menyamarkan dirinya sehingga pemangsa terkecoh atau tertipu. Jadi kalau warnanya agak sama begitu kan pasti pemangsanya itu kan terkecoh. Itu tumbuhan atau hewan yang mau dimangsa, jadi terkecoh ya, tertipu. Contohnya apa? Contohnya ular hijau. Ular hijau itu dia berada di dedaunan yang hijau supaya dia tidak diincar oleh musuh. Contoh yang berikutnya katak. Nah, katak berada di tanah yang memiliki warna yang hampir sama dengan kulitnya. Yang berikutnya citah. Nah, citah itu bersembunyi di rerumputan kering untuk menghilangkan kecurigaan mangsanya. Nah, itu tadi macam-macam tingkah laku hewan untuk mempertahankan dirinya yang disebut dengan kamuflase. Nah, sekarang yang kedua, autotomi. Apa itu autotomi? Kalian sudah belajar tentunya waktu di kelas 5 ya. Autotomi itu adalah teknik bertahan hidup dengan cara mengorbankan salah satu bagian tubuhnya. Contohnya apa? Cicak ya. Nah, cicak itu memutuskan ekornya sendiri untuk mengelabui musuhnya. Jadi dia memotong atau memutus ekornya, tapi dia masih tetap hidup. Ya, itu disebut dengan autotomi. Yang berikutnya yaitu hibernasi. Apa itu hibernasi? Hibernasi adalah teknik bertahan hidup pada lingkungan yang keras dengan cara tidur menonaktifkan dirinya. Jadi tidur panjang ya, tidurnya lama. Contohnya apa? Contohnya beruang. Oke. Yang berikutnya,
Estivasi itu menonaktifkan diri pada saat kondisi lingkungan tidak bersahabat. Contohnya apa? Contohnya kelelawar. Ya. Yang berikutnya yaitu menggulungkan diri. Nah, menggulungkan diri itu jadi tubuhnya itu bisa menggulung untuk mengelabui musuhnya. Contohnya apa? Terenggiling. Ya, contohnya terenggiling. Nah, sekarang apa perbedaan antara estivasi dengan hibernasi? Kalau hibernasi itu dilakukan pada musim dingin, tetapi kalau estivasi itu dilakukan pada musim panas dengan suhu udara yang panas dan kering. Nah, itu perbedaan estivasi dengan hibernasi. Sama-sama menonaktifkan diri ya saat kondisi lingkungan yang tertentu. Nah, dari adaptasi kita beralih ke beragaman. Belajar tentang PPKN ya. Sebetulnya untuk keberagaman ini sudah dipelajari juga di materi yang sebelumnya ya. Keberagaman merupakan sifat dasar manusia yang tidak dapat dihilangkan. Karena keberagaman itu merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus selalu kita jaga. Nah, keberagaman ini sendiri itu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu apa semboyannya? Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ya, dari keberagaman di Indonesia pun juga mempunyai keberagaman semacam tari tradisional, ya. Nah, di sini kita akan mempelajari yang disebut dengan tari kuda lumping, ya. Kalian boleh nanti browsing ya tari kuda lumping itu yang seperti apa. Ya, kita beralih ke pembelajaran SBDP ya. Di sini akan kita pelajari tari kuda lumping. Kuda lumping itu merupakan tarian tradisional yang menggunakan properti berupa kuda tiruan. Jadi kudanya kuda tiruan, bukan kuda beneran ya, kuda tiruan. Kuda lumping disebut juga dengan jaranan atau jaran kepang atau bisa disebut juga dengan jatilan. Nah, kuda lumping sendiri merupakan tarian tradisional dari Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit sedang menunggang kuda ya, sedang menunggang kuda prajuritnya itu. Nah, tari kuda lumping itu menggambarkan yang pertama, ada yang berpendapat bahwa tari kuda lumping itu menggambarkan kisah perjuangan Raden Patah yang dibantu oleh Sunan Kalijaga untuk melawan penjajah Belanda. Ada juga yang menyimpulkan bahwa tari kuda lumping itu menggambarkan kisah latihan perang pasukan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama, yaitu sebagai Raja Mataram, untuk menghadapi pasukan Belanda. Nah, itu tadi adalah sekitar tari kuda lumping ya. Ya. Tadi kita sudah berbicara tentang pasukan ya, pasukan berkuda yang melawan penjajah. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang tokoh pejuang bangsa, meskipun hanya sedikit ya. Kita akan beralih ke pelajaran IPS ya. Pada tanggal 10 November 1945, Mayor Jenderal Robert Menshart menggantikan kedudukan Brigadir Jenderal Malabi. Nah, rakyat Indonesia menolak ultimatum yang dikeluarkan oleh Mayor Jenderal Robert Menshart. Kenapa? Karena ultimatum itu dianggap sebagai penghinaan dan pelecehan terhadap badan perjuangan yang telah dibentuk pada waktu itu, yaitu bahwa RI itu telah berdiri. Nah, ada seorang tokoh pejuang yang selalu menyemangati para pemuda Indonesia di Surabaya. Siapakah dia? Iya, beliau adalah Bung Tomo. Ya, beliau adalah pejuang yang sangat tangguh yang selalu menyemangati para pemuda Indonesia di Surabaya untuk mengusir penjajah. Karena banyak pejuang dan rakyat sipil yang menjadi korban pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, maka Republik Indonesia mengenang hari bersejarah tersebut sebagai Hari Pahlawan. Panglima Besar TNI pertama Jenderal Besar Raden Sudirman atau biasa kita kenal dengan sebutan Jenderal Sudirman. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua untuk menduduki kota Yogyakarta. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi pembelajaran kita hari ini.
Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan tetap lanjutkan masih bersama dengan Mem Heni ya. Ingat selalu kalian harus tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, cuci tangan selalu, jaga kebersihan, dan jangan lupa berdoa. Semoga kita bisa bertemu kembali di materi yang berikutnya. Bye-bye.